Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat ya materinya. Ini saya sengaja tidak rubah-rubah, langsung saya ambil saja dari punyanya dosen ITB supaya materi yang Anda dapatkan juga memang pure dari ITB ya. Ini dari Teknik Kimia ITB. Baik, terkait dengan perpindahan panas, kita mulai dari minggu pertama terkait perpindahan panas ya. Terkait dengan pendahuluan operasi perpindahan panas. Oke, misalnya lewat. Nah, Ah, jadi dalam perpindahan panas ada beberapa pertanyaan yang adik-adik harus pahami, yaitu apa yang dimaksud atau disebut dengan perpindahan panas, kenapa panas dapat berpindah, apakah dingin juga dapat berpindah, kapan perpindahan panas berhenti. Ini akan adik-adik temukan jawabannya dalam materi terkait dengan perpindahan panas, kayak gitu ya. Hasil perpindahan panas biasanya sebelumnya ada yang namanya termodinamika. Hanya saya apa seharusnya ada dong sudah dapat ya pengenalan termodinamika. Ini lanjutan dari termodinamika yaitu perpindahan panas. Kalau termodinamika biasanya proses perpindahan panas itu biasanya outputnya. Jadi itu ya ada input ada output prosesnya itu biasanya termodinamika. Kayak gitu ya. Nah, ada bisa lihat tadi dari ilustrasi di kursor saya kelihatan ya. Ada hot coffee nih 70 Iya. derajat Celcius. Anda dari bisa lihat ya, jadi kopi panas kalau Anda ukur dengan termometer, terbaca di termometer itu 70 derajat Celcius. Berarti nanti ada perpindahan panas yang udah head nih, kayak gitu ya. Ada yang bisa lihat di cup atau gelas yang ditaruh kopi panas. Cupnya itu atau gelas itu nanti dilihat lagi dia terbuat dari apa sih bodinya ini atau bahan ini terbuat dari apa? Dari misalkan besi kah, dari aluminium kah? Besi atau aluminium pun itu memiliki yang namanya nilai konduktivitas thermal atau konduktivitas panas. Ya gitu ya, sehingga adik-adik bisa mencari yang namanya perpindahan panasnya, yaitu dengan simbol Q. Kayak gitu ya, seperti ini ya. Nanti mereka akan dapat Q sama dengan K minus K ya, dikalikan dengan A delta T per delta X. Nah, ini persamaan umum untuk perpindahan panas konduksi kayak gitu. Jadi kalau kopi panas ini biasanya kalau ini adalah konveksi. Nah, perpindahan panas yang terjadi di dinding gelas ini itu adalah perpindahan panas yang namanya perpindahan panas konduksi. Dan di sini ada ditulis hot body, nanti ada cold body, kayak gitu ya. Ini ada kontak surface, jadi ada kontak di permukaan si body daripada atau si dinding daripada si gelas ini, kayak gitu. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Masih paham ya? Oke. Ada tahu perpindahan panas itu ada berapa? Saya mau bantu jawab yang ada ketahui di SMA ataupun waktu belajar tentang pengenalan termodinamika. Ada apa-apa saja termodinamika. Pertama, tadi saya sudah bilang ini rumus untuk mencari yang namanya perpindahan panas konduksi. Ada perpindahan panas apa lagi? Konveksi, Pak. Ayo tadi konveksi.
Terus satu lagi apa? Radiasi, Pak. Ya, radiasi kayak gitu ya. Nah, kita ke gambar yang ini sekarang ini ya. Gambar yang ini. Ah, ada dia bisa lihat tadi hot coffee tadi. Terus kita punya ini ya. Kita punya botol ini, misalkan botol dari aluminium, misalkan. Ini ya, yang ini. Yang ini botol dari aluminium, bahannya. Nah, kemudian ada pakai juga namanya insulation atau insulasi atau insulator kayak gitu ya. Nah, kenapa Anda atau adik-adik harus pakai insulator? Karena ketika kopi yang panas temperatur 70 derajat Celcius ini, jika dituangkan di botol dengan material botolnya aluminium ataupun stainless steel, berarti panas yang keluar atau panas yang diserap oleh botol aluminium ini atau botol stainless steel ini dia malah bisa saja turunnya mungkin dia bisa 69 derajat Celcius kayak gitu dan itu masih panas dan ketika adik-adik tahan pastinya tangannya akan panas ya panas bahkan bisa sampai melepuh kayak gitu ya. Nah, makanya dipakai insulator supaya apa? Supaya ki yang keluar ini, yang hit ini ya, ki ini, itu atau delta T yang di sini, di rumus ini, delta T kan satu, delta T dari rumus ini, itu sama dengan T out, seperti T O saja, T out, O out, dikurangi dengan T in, T in ya. Oke, jadi kalau T in-nya tadi 70 derajat Celcius, nah, kayak gitu ya. Maka adik-adik mau kasih turun dia seperti suhu ruangan atau suhu lingkungan. Misalkan mau kasih turun sampai dia 27 atau 28, 28, nah, 28 derajat Celcius. T akhirnya. T mau ini TI, ini TI 70 derajat Celcius. Dan hasil akhirnya adik-adik mau kasih T out-nya. Layoutnya ada mau kasih turun sampai 28 derajat Celcius kayak gitu. Nah, berarti ada harus lihat harus pakai insulatornya berjenis apa kayak gitu. Maka lihat nilainya berapa. Kemudian dilihat lagi ketebalannya. Ini ya. Atau dari sini, dari sini. Nah, ini ketebalan insulatornya nih. Ketebalan insulatornya berapa? Tinggal nanti dicari dapat nilai A-nya. Kayak gitu toh. Nah, kemudian kalau sudah dapat, tinggal dihitung, maka adik-adik akan bisa menurunkan eh, sampai dia 28 derajat Celcius. Gitu ya. Ada yang mau bertanya sampai di eh, penjelasan saya terkait dengan perpindahan panas konduksi ini? Nah, Cukup jelas, Pak. untuk jelas ya, jadi adik-adik bisa lihat ini delta T per delta X ini adalah gradien temperatur. Adik-adik bisa lihat ya. Kayak dihukum saya apa balik lagi sebentar di hukum saya kok jadi lupa ya kalau air itu apa atau minyak hukum apa yang K delta H per delta L kali dengan A. Nah, kalau delta H per delta L itu gradien hidrolik. Nah, kalau Darsi, Pak. ini hukum Darcy. Nah, jadi kalau ada lihat ini sama nih, sama. Tinggal kalau di perpindahan panas delta T per delta X, kalau di hukum Darcy delta H per delta L.
K di perpindahan panas itu konduktivitas termal, K di hukum Darcy adalah konduktivitas hidrolik. Saya A-nya kan sama luas penampangnya, tinggal ya luas. Kalau di sini luas reservoirnya, kalau di sini ya luas insulatornya, kayak gitu ya. Bisa paham tuh? Bisa, Pak. Ya, kayak gitu. Nah, misalkan kalau Anda ada mobil apa knalpot mobil ataupun motor, ada bisa lihat ya di apa namanya knalpotnya itu dia seperti ini juga dipakai yang namanya glass wool kayak gitu ya. Sehingga kalau insulatornya ya, biasanya kalau tidak pakai gelas wool itu temperatur yang sangat tinggi sekali ya dari uh, ruang bakar langsung keluar ke knalpot, terus tidak pakai insulator, maka bisa-bisa tangan Anda bisa melepuh parah kayak gitu. Makanya dipakai insulator, pakai insulator atau gelas wool, insulator berupa gelas wool aja masih panas toh, apalagi tidak pakai kayak gitu. Paham ya? Nah, ini ada bisa lihat, ini delta E itu eh, perubahan energi total. Jadi nanti didapat dari head yang kita dikurangi dengan kerja yang telah eh, dikerjakan atau diselesaikan. Jadi ada Anda cari Q, Anda cari Y. Nah, makanya yang tadi saya bilang perpindahan panas itu kita bicara input output. Termodinamika itu kita berbicara prosesnya, makanya saya analisis termodinamika. Kayak gitu ya. Oke, ini saya lewat saja. Saya yakin Anda sudah belajar, harusnya bisa tahu ya apa yang Anda pelajari di termodinamika, apa saja hukum termodinamika. Ini pasti Anda sudah belajar tuh, sudah belum? Sudah, Pak. Ya, termodinamika kan awal bicara tekanan, terus tadi ya kerja atau usaha, energi, toh, hingga entalpi, entropi, kita Anda pelajari di termodinamika toh. Tekanan, volume, makanya nanti di situ kan ada proses-proses yang terjadi, proses adiabatik, proses isotorik, isotermal. Oh, sudah belajar? Nanti ada diagram PQ, diagram pH, TS, yang Anda pelajari termodinamika. Ini saya lewat saja, Anda sudah ini, paham dengan baik. Ya, kenapa kita perlu mempelajari perpindahan panas? Apa kegunaan dan aplikasinya? Bagaimana Pak berpindah? Apa mekanismenya? Terkait dengan tadi itu dalam Anda mempelajari ilmu perpindahan panas, Anda bisa tahu kayak ada masa atau gitu apa Anda mau mendesain botol kayak tadi ya. Jadi botol yang Anda desain ini Anda mau kalau taruh apa namanya air atau Anda desain apa ya? Sudah kita bilang botol saya betul minum. Misalkan dia antar air mendidih kan 100 derajat ya ketika diukur 100 derajat. Nah, bagaimana botol tersebut ketika didesain Anda masukkan TI-nya, TI-nya 100 derajat Celcius. Tapi ketika botolnya Anda pegang itu dia 28 derajat Celcius. Ya, ini pentingnya Anda belajar perpindahan panas kayak gitu ya. Dan berbagai macam hal yang Anda akan apa dapatkan ya dan ketahui ketika Anda belajar perpindahan panas jika dikaitkan nanti dengan ilmu Anda di perminyakan kayak gitu. Nah, misalkan kayak gini ya. Jadi ini aplikasi perpindahan panas. Jadi perpindahan panas juga di sistem AC Anda kayak gitu ya. Dari sistem AC, makanya ketika Anda lihat di sistem AC itu ada yang namanya
evaporator untuk proses evaporasi, yaitu dia penyerapan kalor atau penyerapan panas sehingga yang keluar adalah udara sejuk atau udara dingin. Nah, nanti ada yang namanya kondensor, ada atau kondensator. Nah, di kondensor itu terjadi proses yang namanya pelepasan panas. Kayak gitu ya. Makanya kalau Anda di rumah kan ada kulkas. Toh? Nah, di kulkas itu kalau Anda buka kulkas di freezernya itu, nah itu ada proses evaporasi. Di situ terdapat evaporator. Di samping kulkas, kalau Anda raba itu panas. Nah, kalau dia tidak pakai insulator, kayak gitu ya, maka tangan Anda pasti melepuh. Makanya dipakai insulator berupa apa? Styrofoam. Styrofoam yang kuning itu, toh. Nah, styrofoam itu dipakai sebagai insulator agar panas yang dilepaskan dari si kondensor itu ketika dia ke lingkungan atau ke bodi kulkas itu dia sudah turun yang akan turun sampai 30 derajat Celcius kayak gitu. Paham ya? Jadi proses AC dan proses ini dia sama begitu. Jadi ini merupakan proses yang namanya siklus kompresi uap yang bekerjanya sistemnya sistem tertutup sehingga sebenarnya dia kan bekerja terus menerus yang Anda tahu yang namanya freon di situ tidak mungkin habis kecuali bocor kayak gitu. Makanya kalau di rumah tiba-tiba kalau dibilang AC bocor harus diselidiki dulu kenapa AC bocor, apakah kesengajaan dari apa si orang servis atau gimana, karena cara kerja AC sama dengan cara kerja apa namanya kulkas. Sabar, saya izin sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjut adik-adik. Nah, nanti saya bilang makanya kalau kalau di AC tiba-tiba dibilang bocor, freon kurang. Sedangkan kalau adik-adik lihat kulkas adik-adik, mana ada kulkas Anda pakai hari ini bisa bertahan sampai bertahun-tahun tidak terjadi masalah apa-apa. Itu dah. AC juga gitu, karena dia sama-sama sistem tertutup. Itu ya. Nah, jadi kalau ada kekurangan freon itu biasanya ah, kecurangan yang dilakukan oleh tukang servis kayak gitu. Oke, begitu juga dengan ini ya radiator di apa pabrik kayak gitu di circuit board kayak gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Oke, ini tadi mekanisme perpindahan panas. Anda bisa lihat tadi saya sudah jelaskan terkait konveksi pada peristiwa kopi panas 70 derajat Celcius dimasukkan ke dalam botol. Anda bisa lihat kalau air 70 derajat Celcius kita berbicara tentang perpindahan panas konveksi. Kalau panasnya merambat ke dinding botol, kita bicara konduksi. Nah, dan ini kalau api jika dipanaskan, maka ini berbicara tentang energi atau perpindahan panas radiasi. Nah, ini konveksi ya. Ini konveksi, ini konduksi, ini radiasi. Bisa ya, jadi ini kebalik ya. Deltanya kebalik harus.
lihat delta T gitu. Ah, nanti tinggal kalau Q besar baru tambah A ya. Oke. Ah, ada bisa lihat proses konduksi ini. Nanti tambah satu lagi Q besar ya. Q besar itu min K dikalikan A baru DT per DF. DT per DF. Atau nanti delta T per delta F. Oke. Nah, ini ya, ada bisa lihat ya. Ya, ini namanya persamaan ini namanya persamaan atau hukum Fourier ya. Ini hukum Fourier. Nah, ada bisa lihat T1, T2. Nanti saya bilang, adik-adik kalau mau menurun, misalkan T1 Anda tinggi, dan Anda akan menurunkan tuh akhirnya, yaitu T2 segeser yang Anda inginkan, maka Anda bisa lihat atau Anda bisa ukur dinding botol tersebut tuh, luasnya berapa, begitu. Bisa ya, bisa paham ya. Nah, lalu lihat si material ini, dia pakai material apa? Tadi kalau dia kayu, kalau dia aluminium, kalau dia baja, nah itu ada nilai konduktivitas termalnya. Ada bisa cek aja di Google konduktif nilai konduktivitas termal material nanti dia keluar. Hasilnya keluar ya, yang Anda dapatkan. Nah, ini contoh numerik ya, pakai pewarnaan. Jadi Anda bisa lihat yang merah, dia orange, kuning sampai ke biru, ini merah pasti panas sekali, ya. Ini T1 nih, T1 ini T1, ini T1, dan kita mau diturunkan sampai dia T2 kayak gitu. Begitu ya. Oke, kita next sebentar. Ini ya sama saja ya, sama saja. Ini untuk konveksi, ini rumusnya. Menekan heat transfer coefficient itu ada koefisien konveksi tinggal nanti di googling saja ada semua ya dia materialnya apa ada semua. Nah, tinggal nanti hitung pakai persamaan ini kayak gitu. Nah, ini untuk radiasi sama ya, tapi nanti kita banyak bicara konduksi sama konveksi kayak gitu ya, karena bicara konduksi material yang kita pakai di peminyakan ya pasti perpipaan bajanya baja apa ketika ada gesekan berarti ada transfer ada perpindahan panas kayak gitu. Kalau ada fluid yang mengalir di dalamnya berarti ada perpindahan panas konveksi yang bekerja di situ gitu ya. Oke, saya next saja. Ini untuk kapasitas panas spesifik MCP delta T. eh, ini harusnya Anda sudah belajar juga di fisika dulu ya. Delta H sama MCP rata-rata dikalikan delta T kayak gitu ya. Oke, ini Q sama dengan Q besar dibagi A atau Q besar sama dengan Q dikali A, Q kecil tadi jangan lupa ya, Q kecil tuh min K kali delta atau DT per DH, DT per DX kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh. Kalau kita sudah tahu Q 24 watt, kita tahu luas permukaan atau penampangnya 6 meter kuadrat, dapat dari kita punya material dengan panjang atau tinggi 3 meter, lebar 2 meter, maka hanya 3 kali 2, 6 meter kuadrat. Ya, kita dapatkan Q kecil sama dengan Q besar, dibagi A, 24 bagi 6, dapatnya 4 watt per meter kuadrat. Oke ya, ini gampang saja. Nah, ini untuk Anda bisa lihat konversi satuan dari horsepower ke watt. Jadi 1 horsepower sama dengan 346 watt. Kayak gitu ya. Jadi nanti kadang pakai horsepower, kadang pakai watt, tinggal dicek lagi, dilihat lagi satuannya. Jangan asal langsung hitung tanpa memperhatikan satuan.
Ini contoh saya sudah bagi. Nanti adik-adik lihat saja. Lalu dicatat ya di buku atau berapa buku catatan adik-adik. Sama juga, oke. eh Kamis ya, kita belajar lagi. Saya sampai di sini dulu ya. Ada yang mau bertanya? Coba kasih nyala kamera dulu, ada yang mau bertanya? Semua kasih nyala kamera. Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya tiba-tiba geostruktur tidak jadi kasih kuliah. Tapi saya nanti kasih ini sangat bagus sekali ini video di YouTube ya dari asistennya Pak Alven, asistennya Pak Alven ya untuk praktikum. Jadi nanti untuk praktikumnya adik-adik nanti lihat videonya sangat bagus. Nanti ikuti saja ya. Nah, di situ juga ada sebagian sebagian apa namanya sebagian soal tugas yang sudah dibahas. Jadi adik-adik bisa ikuti terus lengkapi yang soal lainnya. Dan saya bagikan di grup ini aja ya. Ntar, sebelum saya pamit, saya cari dulu ya. Tapi sambil saya cari ada yang mau bertanya terkait dengan pendahuluan tadi untuk perpindahan panas. Ada tidak? Jawab saja. Sepertinya tidak ada, Pak. Pak, cukup jelas, Pak. Oke, Cukup sebentar jelas, saya. Pak. Nah, itu dengan Mas apa lagi? Oh, Tiri. Sebentar ya, Tiri. Bentar ya. Nah, ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Terry, saya Kordas Biologi, Praktikum Biologi Struktur Kultur. besar ini. Jadi, Materi terakhir praktikum besar ya. Ini sangat baik sekali. Nanti adik-adik ikuti saya ya. Saya bagikan. Oke. Karena karena saya tidak terbuka di sini, saya kirim di chat aja ya. Tuh di chat. Coba tes Anda klik jadi tidak tuh. Coba salah satu dari Anda klik yang saya kirim di chat room jadi. Jadi, Pak, Oke, itu nanti Anda lihat saja, lalu ikuti. Itu materinya atau asisten Pak Alven sudah menjelaskan apa namanya tugasnya itu di situ. Itu yang Anda ikuti saja ya. Oke, jadi nanti minggu depan kumpul, lalu kita atur waktu untuk ujian. Kita ujian akhirnya mengikuti jadwal ujian geologi struktur, UAS UAS, bukan ujian ujian mekanika masih lama. Kita ujiannya mengikuti jadwal dari fakultas saja ya. Nanti ada satu soal terkait dengan analisis menggunakan stereografi atau stereonet ini ya. Jadi tolong dipelajari dengan baik. Oke, kalau gitu kita jumpa lagi hari Kamis ya. Ya, oke. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa ya untuk sebentar saya tidak jadi masuk untuk geologi struktur. Anda
belajar dari video itu, dan video itu sangat baik ya, bisa putar berulang-ulang tuh. Nah, nanti aplikasi tinggal, yang penting Anda sudah dapat aplikasinya, tinggal mengikuti saja ya arahan dari Mas Ferry. Oke, sampai jumpa. Selamat siang. Ya, gimana, Arifin? Ya, dikerjakan tuh. Nanti kalau tidak dikerjakan percuma, tidak ada outputnya tuh. Pengen outputnya Anda nonton, Anda pelajari, ya harus Anda kumpulkan juga, kerjakan tugasnya, kayak gitu ya, dan kumpulkan. Oke, satu minggu ya minggu depan. Oke, sampai jumpa semua sama-sama. Saya live ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.